Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini yang pertama dan yang paling utama adalah marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bersama, yaitu menghadiri kegiatan ngaji bersama. Tentunya doa dan harapan kita mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih kita meneruskan ngaji kita, yaitu kitab Nasaikud Diniyah. Kitab ini adalah dikarang oleh beliau yang mulia Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan lewat kita ngaji dan membaca kitab ini kita mendapatkan keberkahan, barokahnya pengarang dan kitab yang dikarang. Amin Allahumma amin. Malam hari ini yaitu sampai pada waqala ba'dul mufassirina rahimahumullahu fi qoulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'dul mufassirina rahimahullah fi qoulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa ayuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yuskara fala yukfaru indaha. Jadi dijelaskan bahwasanya sebagian daripada para mufassirin, orang-orang yang menjelaskan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa ittaqullaha haqqa tuqatih, ini beliau menjelaskan bahwasanya takwa yang sebenarnya itu adalah, jadi kita bertakwa kepada Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah Allah itu selalu ditaati, tidak dimaksiati, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Allah selalu disyukuri karena Allah maha pemberi kenikmatan, tidak dikufuri. Allah selalu diingat di mana saja, ya kan? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kamu sekalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan membalas ingat kepadamu. Kalau kita selalu ingat kepada Allah,
ketika kita itu susah ya kan, kesulitan, Allah ingat, artinya Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan memberi pertolongan. Jadi Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri. Indah. Walayastadi al abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita taat ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi dijelaskan kesungguhan kita meskipun kita sudah sungguh-sungguh. Jadi seorang hamba itu tidak akan mampu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, walau kana lahu alfi nafsin, meskipun dia itu mempunyai sejuta jiwa. Alfi nafsin, mempunyai sejuta jiwa di samping jiwanya ya. Atau mempunyai sejuta umur di samping umurnya ya. Wa alfi umurin imrihi ayataqillaha haqqatih, itu tidak akan mampu. Artinya gini, jadi manusia ini kemampuannya terbatas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia ini diberi tambahan ya kan, jiwanya itu diberi sejuta jiwa, umurnya ditambah, selain umurnya, di samping umurnya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Allah sejuta umurnya, ditambah sejuta, umurnya 70 tahun ditambah 1 juta, berarti menjadi 1.070 tahun. Ini tidak akan bisa melakukan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah. Walau anfaqo jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mahabbatihi, meskipun semua itu dikerahkan ya kan, dihabiskan, umurnya yang sejuta itu atau jiwanya yang kekuatannya sejuta itu dikerahkan semuanya untuk taat kepada Allah, untuk mahabbah kepada Allah, itu tidak akan bisa memenuhi hak-hak Allah untuk disembah ya kan, tidak akan mampu. Karena apa kok tidak akan mampu? Wadzalika li'atmi haqqillahi ta'ala ala ibadihi, dikarenakan begitu agungnya haknya Allah atas hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang maha agung, yang maha pemberi. Manusia ini yang dilakukan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup, bisa berjalan, bisa mendengarkan, bisa sampai di sini, itu juga atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan Allah itu apabila kita balas dengan ketakwaan, apabila kita balas dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding. Jadi kebaikan Allah kepada manusia ini enggak sebanding dengan ketaatan manusia kepada Allah. Artinya walaupun manusia itu bersungguh-sungguh, dikerahkan semuanya, jiwa raganya, umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan bisa membandingi dengan kebaikan Allah terhadap manusia. Umpama umur kita habiskan di masjid saja, waktunya makan ada yang ngirim makan, umpama di masjid iktikaf, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai habis umurnya, meskipun dikerahkan seperti itu, semua dihabiskan umurnya seperti itu,
itu pun tidak akan bisa melakukan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu untuk ditaati ibadihi. Wali jalali adomatillahi, dan karena sifat agungnya kebesaran Allah, wa ului kibriyaihi, dan tingginya kebesaran Allah, wartifai majhihi, dan luhurnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak boleh sombong, nggak boleh takabur, meskipun bisa beribadah kepada Allah, meskipun bisa sholat 5 waktu, meskipun kita bisa haji, meskipun kita bisa umroh, kita nggak boleh menyombongkan diri, apalagi sombong dengan Allah, merasa sudah hebat ibadahnya, kemudian merasa berhak nanti di akhirat itu mendapat kaplingan surga. Itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu apabila dibandingkan dengan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, itu tidak sebanding. Makanya surga itu bukan hitung-hitungan amal kita, enggak, tapi surga itu adalah fadlnya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita beribadah ini karena ketaatan, karena ada perintah dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak ada lain, tidak ada bukan, untuk beribadah. Tapi manusia ini tidak seperti malaikat. Kalau malaikat itu kalau diperintah ibadah terus beribadah, tapi kalau manusia kan enggak, diperintah ibadah tapi juga ada waktu-waktu longgar yang tidak dilakukan, umpama sholat, ya kan, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini masih bisa ke pasar, masih bisa ke ladang, masih bisa bekerja di kantor, ya kan, tidak terus menerus, ya kan. Inilah manusia. Sebenarnya diciptakan oleh Allah adalah tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu untuk beribadah. Makanya makna ibadah inilah luas maknanya, Pak. Jadi menurut firman Allah yang saya sebutkan itu berarti apa? Makna ibadah luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah wairu mahdoh, ada ibadah khusus. Ibadah khusus itu seperti sholat, itu khusus. Seperti zakat, puasa, haji, itu ibadah khusus mahdoh. Ada ibadah wairu mahdoh, ibadah yang tidak khusus, ya seperti kita duduk seperti ini, ya kan, ini ibadah. Seperti kita ke pasar dagang, itu ibadah kalau memang diniati beribadah. Ke kantor menjadi ibadah kalau tujuannya adalah untuk beribadah, karena ibadah itu luas artinya. Pokoknya sesuatu perkara yang baik, sesuatu perkara yang tidak tercela dan di akhirat itu bernilai pahala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi ibadah. Yang penting disandarkan kepada Allah, yang penting perbuatannya tersebut itu baik. Jadi tidak perbuatan yang nggak baik. Kalau perbuatan yang tidak baik, meskipun itu diniati baik, kalau nggak baik itu tetap nggak baik, ya kan. Umpama mencuri atau menipu, niatnya beribadah untuk menolong orang lain, tidak boleh, tetap tidak baik, karena pada dasarnya itu bukan ibadah, karena itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala abdul qaimina bihaqqillahi wa akmalihim Muhammad
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajri anil qiyami. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul itu adalah abdul qaimina bihaqqillahi, yaitu lebih utama-utamanya seorang yang menunaikan hak Allah dan lebih sempurna-sempurnanya orang-orang memujinya Allah, lebih utamanya mereka yang menunaikan hak-haknya Allah itu pun masih mengakui kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih lemah, tidak bisa menunaikan dengan sesempurna mungkin, masih mengakui kelemahan. Apalagi kita semuanya orang awam, ya kan? Bisa sholat 5 waktu, ya, bisa puasa, kemudian yang lain dianggap itu sudah tidak ada apa-apanya, ya kan? Itu ahli neraka, atau sudah merasa pinter, yang lain itu salah semuanya. Yang berhak nanti masuk surga itu, yang ngapling itu cuma dia, itu tidak boleh. Karena apa? Karena meskipun kita ini beribadah, ibadah kita di dalam menunaikan haknya Allah ini, kalau dibanding dengan kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, ini belum bisa memenuhi, belum bisa sebanding, belum bisa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah itu berhak, mempunyai hak untuk disembah, ya kan? Karena apa? Karena Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang menolong kita. Apapun yang kita lakukan ini tidak ada yang terlewatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sewajarnya, ya kan, ditaati, kita beribadah kepada Allah. Tapi meskipun kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga, sekuat kemampuan, semua kita kerahkan, bahkan umpama umur kita habiskan untuk beribadah, itu pun tidak sebanding, tidak akan bisa memenuhi di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tetap mengharap rahmatnya Allah. Tidak boleh kita itu sudah istilahnya pede, ya kan, karena beribadah kemudian pasti itu di akhirat mendapatkan surga. Jangan seperti itu, karena surga itu apa? Fadlnya Allah. Memang janjinya Allah kalau orang-orang yang beramal soleh ini nanti akan dijanjikan oleh Allah masuk surga. Tapi kita tidak boleh takabur seperti itu, merasa bahwasanya diri kita itu sudah ahli surga. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus selalu mengharap rahmatnya Allah. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika, ya kan, ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaukum inda rabbikum jannatu adlin tajri min tahtihal anhar. Balasannya nanti di akhirat mendapatkan surga. Memang seperti itu. Tapi kita ini harus selalu merendah diri, tidak boleh sombong. Karena sudah sewajarnya kita itu beribadah kepada Allah. Kalau mengharapkan rahmatnya Allah, nanti di akhirat diampuni oleh Allah, nanti dimasukkan surga oleh Allah, itu tidak apa-apa. Mengharap rahmatnya Allah itu memang harus seperti itu, karena sebagai motivasi kita di dalam beribadah. Jadi harus ada motivasi. Motivasinya apa? Mengharap nanti di akhirat mendapatkan ampunan, mendapatkan surganya
Allah. Itu motivasi, itu namanya roja. Nah, roja itu harus juga dibarengi dengan khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Jangan-jangan banyak dosa nanti di akhirat disiksa di neraka. Nah, itu harus punya seperti itu. Jangan-jangan nanti dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus dibarengi roja dan khauf, agar supaya apa? Iman ini hidup, tidak sombong, tidak sembrono, juga sungguh-sungguh, ya kan? Jadi sungguh-sungguh, tidak menjadikan kesungguhan itu kemudian menjadikan kesombongan, kemudian juga tidak menyepelekan, ya kan? Jadi tetap di rel sedang-sedang, tidak terlalu istilahnya menyepelekan, Allah nanti diampuni oleh Allah, ya kan? Walaupun nggak sholat nanti kalau sudah tua, ya kan, kemudian rajin sholat, tidak seperti itu menyepelekan, ya kan? Tetap sungguh-sungguh, tidak menyepelekan, sedang-sedang, yaitu karena apa? Karena iman ini yaitu harus bisa hidupnya itu di antara rojak dan khauf, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan yaitu ampunan Allah, mengharapkan surganya Allah, biar termotivasi, ya kan? Dan juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar berhati-hati, ada kehati-hatian dan ada kesungguhan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu masih menyadari, ya kan, keterbatasannya, ketidakmampuannya atas menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling hebat, orang yang paling sempurna, orang yang paling abdul utama di dalam menunaikan hak-hak Allah. Itu pun masih apa? Mengakui kelemahannya, ketidakmampuannya. Bi ikhsa'i sana'i ala Allah. Ini sesuai dengan doanya Rasulullah, a'udzu biridhoka min sukhtika. Saya berlindung kepadamu, a'udzu, saya berlindung biridhoka, dengan keridhoanmu, ngan sukhtika, dari marahmu, dari bendumu atau marahmu, wa bi mu'afatika an uqubatika, dan dengan pemaafanmu, an uqubatika, dari siksamu. Wa a'udzubika minka la aqsa sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika. Dan saya berlindung denganmu dan darimu, di mana aku tidak bisa menghitung pujian atasmu, anta, ya engkau ya Allah, kama asnaita ala nafsika, seperti halnya engkau memuji atas diri engkau. Jadi Rasulullah ini mengakui ketidakmampuannya menyampaikan pujian kepada Allah, seperti hanya Allah menyampaikan pujiannya terhadap zatnya sendiri. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad balagona anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa takdisin la yaftaruna anhu wa la yastagiluna biwirihi fa idza kana yaumul qiyamah yaquluna subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifatika wala abadnaka haqqa ibadatika. Waqad balagona, ini kabar ini sudah sampai kepada kita semuanya, bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat. Anna lillahi malaikatan, Allah itu mempunyai malaikat, di mana malaikat lam yazalu mundu khalaqahum, di mana malaikat sejak diciptakan oleh Allah. Berarti Allah itu mempunyai malaikat sejak diciptakan,
lam yazalu mundu khalaqakum fi ruku'in, lam yazalu mundu khalaqakum wa fi ruku'in. Jadi sejak diciptakan, ketika malaikat itu diciptakan, mulai dari itu langsung rukuk, diperintah rukuk, rukuk terus. Wasujudin, yang diperintah sujud, sujud terus. Ini malaikat. Yang diperintah Allah untuk membaca tasbih, ya membaca tasbih terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa takdisin, dan menyucikan Allah. Layab taruna anhu, dia itu tidak putus-putus, tidak kenal lelah, tidak putus-putus, terus menerus, continue. Wala yastaghiruna bi ghairihi, dan dia itu tidak menyibukkan sesuatu selain yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Wa idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, malaikat itu mengatakan, yaquluna subhanaka walakal hamdu, maha suci engkau, walakal hamdu, dan segala puji bagimu. Ma'arabnaka haqqa ma'rifatika, saya mengenalmu, ya, saya mengenalmu, tapi saya tidak bisa mengenal dengan sesungguhnya makrifat, dengan sesungguhnya mengenalmu. Dan saya tidak beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Itu malaikat, ya kan? Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah, sejak diciptakan disuruh oleh Allah membaca tasbih, membaca tasbih terus. Yang diperintah oleh Allah rukuk, ya rukuk terus. Yang diperintah sujud, sujud terus. Tidak pernah yang diperintah rukuk kemudian istirahat ke pasar, tidak ada. Kalau kita kan tidak, diperintah sholat, tapi sholatnya kan hanya 5 waktu. Itu pun satu waktu berapa? Enggak sampai 1 jam, ya. Enggak sampai 10 menit. Sholat maghrib berapa menit? Enggak sampai 10 menit, ya. Nah, nanti di waktu-waktu yang lain bisa urusan ekonomi, bisa urusan keluarga, bisa urusan silaturahim dan lain sebagainya. Itu malaikat seperti itu yang diperintahkan, yang tidak pernah maksiat, taat, ya kan? Itu datangnya hari kiamat, malaikat itu masih mengakui, aku mengenal kau ya Allah, tapi mengenalku belum benar-benar mengenal yang sebenarnya. Aku beribadah, taat kepada engkau, tapi aku belum benar-benar beribadah yang sebenarnya. Padahal apa? Enggak pernah maksiat. Diperintah rukuk, ya rukuk terus sampai hari kiamat. Nah kita, ya kan? Apa yang mau disombongkan, ya kan? Dosa banyak, ya kan? Paling mau ibadah ya ingat kepada Allah, ya bisa dihitung, terutama ketika sholat. Ketika sholat ini ingat kepada Allah. Karena memang tujuan daripada sholat itu kan ingat kepada Allah. Aqimi sholah lidzikri, kerjakanlah sholat untuk ingat kepadaku. Nah kalau sholat saja nggak ingat kepada Allah, Allahu Akbar, malah ingat dagangannya, ya kan? Ingat apa namanya yang lain-lain. Ya kapan lagi kita ingat kepada Allah? Jadi sholat ini merupakan apa ya? Merupakan sambal ingat kepada Allah, agar supaya apa? Nanti ketika kita tidak sholat itu selalu dibawa ingat kepada Allah, itu selalu dibawa. Di pasar ya ingat kepada Allah, di kantor ingat kepada Allah. Artinya ingat kepada Allah itu bukan hanya mengingat Allah, zikir kepada Allah, enggak. Apapun yang kita hadapi, kalau memang itu perintah Allah dilakukan, kalau itu larangan Allah ditinggalkan. Artinya seperti itu. Berarti ini larangan Allah ditinggalkan. Itu artinya apa? Ingat kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan itu selalu diterapkan, dicocokkan dengan syariat Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa. Malaikat saja Pak tidak
mengakui kalau malaikat itu sudah bisa melakukan taat dengan sebenar-benarnya taat, padahal tidak pernah melakukan yang lain, padahal nggak pernah ibadahnya itu ditinggal untuk kesibukan yang lain. Itu malaikat. Nah sekarang kita, apa yang kita banggakan umpamanya? Kok sampai ada yang membanggakan oh sudah mengapling surga umpamanya? Nah, itu salah. Karena apa? Karena ketaatan kita itu kecil. Ketaatan kita ini bila dibanding dengan kebaikan Allah terhadap kita, pertolongan Allah kepada kita, tidak ada apa? Tidak ada bapaknya. Tapi harus sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun sungguh-sungguh, tapi kesungguhan kita jangan sampai itu menjadikan kita menjadi sombong, menjadi takabur, ya kan? Baik itu terhadap Allah maupun takabur terhadap manusia. Kan ada manusia yang takabur terhadap Allah karena ibadahnya. Jadi dipanggil oleh Allah, disuruh masuk surga karena fadlku, karena fadlnya Allah. Tidak mau, saya maunya masuk surga karena amal solehku. Nah ini kan ada seperti itu. Pada akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya ibadah itu jangan menjadikan kita sombong, takabur, baik itu terhadap Allah maupun terhadap manusia. Harus menjadikan kita rendah diri, menyadari kesalahan, kelemahan dan ketidakmampuan kita di dalam berbuat baik. Nah ini. Wa qala ba'dul ulama inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Dan sebagian daripada ulama itu mengatakan bahwasanya firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dimaksud dirusak dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, karena ada ayat lain yang bunyinya fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampunya. Jadi ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya bertakwa Allah itu sesuai dengan kemampuannya. Wa qala ba'duhum al ayatu as-saniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. Dan sebagian ulama mengatakan ayat yang pertama, ya, ayat yang kedua atau ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu, itu adalah menjelaskan ayat yang pertama. Jadi maksud daripada ayat yang pertama ittaqullaha haqqa tuqatih, maksudnya itu takwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya seperti itu. Wa hadza wa as-shawabu, ini insyaallah yang benar. Insyaallah wa hadza wa as-shawab. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi Allah segala puji, itu tidak la yukallifu nafsan illa wus'aha, tidak memaksa seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi Allah itu tidak membebankan, tidak memaksa, tidak membebankan seseorang kecuali kemampuannya. Wa in kana lahu dzalika lau aradahu wa amara bihi. Meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa melakukan seperti itu kalau memang Allah itu menghendaki dan memerintahkan, ya kan? Li'anna lahu ayaf'ala bil mulkihi wa sultanihi ma yasha'u, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai hak untuk melakukan sesuai dengan yang dikehendaki di kerajaannya Allah maupun fi sultanihi, ya kan,
dan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membebankan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Meskipun umpama Allah itu kemudian membebankan hambanya tidak sesuai dengan kemampuannya, itu apabila menghendaki itu bisa. Kalau Allah itu memerintahkan ya tidak apa-apa. Karena apa? Allah itu berkuasa mengerjakan sesuai dengan harapannya di dalam kekuasaan dan di dalam kerajaannya. Jadi kita ini masih di dalam kekuasaan Allah. Maka umpama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Karena Allah itu yang berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu meringankan dan juga memudahkan terhadap kita semuanya. Walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara kama qala yuridullahu ayu khaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberatkan, tapi justru Allah itu meringankan dan memudahkan. Ini sesuai dengan firman Allah, yuridullahu ayu khaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah menghendaki yaitu untuk meringankan kamu sekalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam keadaan lemah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kamu sekalian kemudahan, tidak menghendaki ke yang sulit, tidak menghendaki kesulitan. Ini contohnya umpama puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, wajib. Tapi bagi yang berkuasa, bagi yang kuat. Kalau tidak kuat juga tidak diperintah puasa oleh Allah. Ya kan? Ayamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhur. Ini contohnya. Jadi puasa yang diperintah oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu bagi yang kuat. Kalau yang enggak kuat, contohnya enggak kuat secara syar'i, masih dalam perjalanan, dalam keadaan perjalanan. Ini menurut kata-mata syar'i, perjalanan itu adalah melelahkan, memberatkan, maka boleh tidak puasa. Au ala safarin, atau orang-orang perjalanan, atau orang-orang yang sakit, ya kan? Orang sakit, ya kan? Ini kalau puasa kan tidak kuat, tidak apa-apa. Tapi fa'iddatun min ayamin ukhur, nanti diganti, di hari yang lain diganti. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya bahwasanya Allah itu tidak membebankan hambanya kecuali, ya kan? Kecuali kuasa, kecuali mampu. Walal ladina yutikunahu fityatun tu'amu miskin. Nah, tapi kalau orang yang kuat puasa kemudian tidak puasa karena ada alasan lain, umpama ibu-ibu, ya, ini biasanya firman Allah ini untuk sebagai dasar ibu-ibu hamil atau menyusui. Ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui itu, kalau dia itu kuat puasa, mampu puasa, tapi dengan alasan yang lain, mungkin kalau menyusui, kalau puasa nanti air susunya itu berkurang, atau mungkin nanti membahayakan anaknya yang disusui, atau mungkin kalau puasa orang yang lagi mengandung nanti memengaruhi kandungannya. Tapi kalau dia puasa itu mampu, maka, ya kan, itu membayar fidyah. Wa alal ladina yutikunahu
fidyatun tu'amu miskin, satu hari memberi makan satu orang miskin. Ini kalau tidak mampu. Tapi kalau apa? Kalau dia itu mampu puasa tapi enggak puasa. Tapi apakah nanti ngodoni ya kan? Di hari yang lain di selain bulan Ramadan ya wajib ngodoni. Karena apa? Fidyah ini tidak bisa menggugurkan kewajiban. Ini hanya untuk menyempurnakan. Kecuali kalau orang sakit yang sakitnya sudah menaun, nggak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang tua renta yang tidak kuat puasa, dipaksakan seperti apa nggak kuat, nggak mampu puasa, ini cukup membayar fidyah. Tapi kebanyakan di antara saudara-saudara kita ini kan salah paham. Aku pernah itu menjadi tukang penerima zakat, tapi sudah lama. Kalau sekarang enggak. Itu tak tanya bayar apa fidyah. Untuk siapa? Untuk istri saya. Kenapa? Baru menyusui. Ini bayar fidyah ini nanti puasa enggak? Ya enggak, kan sudah dibayar. Kan sudah bayar fidyah. Kadang-kadang tak tanya lagi, yang istrinya mengandung bayar fidyah, dan nanti ngodoni enggak kalau sudah bayar ini? Ya enggak Pak, karena sudah bayar. Itu salah itu. Jadi membayar fidyah ini atau tebusan ini hanya untuk menyempurnakan puasa yang dikerjakan. Karena waktunya puasa di bulan Ramadan sebenarnya dia itu mampu menjalankan puasa, tidak dijalankan. Sebenarnya mampu, tidak dijalankan, maka wajib membayar fidyah. Lah fidyah ini hanya untuk menyempurnakan, bukan menggugurkan puasa yang ditinggalkan. Itu wajib ngodoni. Kecuali kalau memang di bulan suci Ramadan seorang wanita hamil atau menyusui, dia itu memang badannya lemah, tidak kuat puasa, dalam keadaan sakit, lemah. Kalau dia puasa itu terganggu kesehatannya, itu boleh nggak puasa, tapi tidak wajib membayar fidyah. Wajibnya hanya ngodoni. Nanti di luar bulan Ramadan wajib ngodoni itu. Tapi tidak wajib membayar fidyah. Yang wajib membayar fidyah itu orang yang sebenarnya itu mampu puasa, sehat badannya, tapi karena ada alasan yang lain kemudian tidak puasa, itu nanti wajib ngodoni dan juga membayar fidyah. Ini jangan salah. Kadang-kadang ada seorang ustadz bertanya, Pak, bagaimana kalau saya itu pekerja yang keras ya kan, nggak mampu puasa. Kalau puasa nanti dimarahi atasan karena pekerjaan itu. Nah, itu cukup membayar fidyah saja. Nggak seperti itu. Jadi kalau pekerja itu ya kalau memang dia sebenarnya kuat puasa, ya kan, harus puasa. Tapi kalau dengan alasan lain kemudian dia tidak puasa, ya, alasan lain, tidak alasan kesehatan, tidak alasan karena di perjalanan, tidak ada alasan rukhsah yang syar'i, ya kan, tapi rukhsahnya itu karena yang lain, ya kan, itu boleh, nggak puasa boleh, tapi bayar fidyah dan ngodoni nanti, ya kan, bayar fidyah dan ngodoni. Yaitu seperti itu, seperti orang hamil itu, orang hamil atau ibu menyusui, sebenarnya secara fisik kesehatan dia mampu puasa, itu mampu, tapi khawatir anaknya, khawatir kandungannya, ya kan. Yang dikhawatirkan itu anaknya yang disusui ataupun kandungan yang dikandung, sehingga kalau puasa itu khawatir, mengkhawatirkan anaknya maupun kandungannya, itu boleh, nggak puasa boleh, tapi bayar fidyah. Ya, setiap hari berapa itu? 6 apa?
6 on. Setiap hari 6 on. Itu kalau Kemenak itu kan 6 on ya kan. Nah itu dibayarkan itu. Memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Satu miskin, satu hari satu miskin. Tapi nanti kalau sudah anaknya besar ya kan, atau dia anaknya pada suatu saat nanti bisa tidak mengkhawatirkan lagi, itu wajib ngodoni. Atau ya kan, atau orang yang puasa mempunyai hutang puasa, umpamanya sampan pas musafir nggak puasa, itu kan rukhsah syariah, rukhsah yang dibenarkan secara syara. Sampai Ramadan lagi lupa tidak dikerjakan, sampai Ramadan lagi ya kan. Besok sudah Ramadan, lupa punya hutang 3 hari. Lupa. Orang yang seperti ini kasusnya sama. Nanti setelah Ramadan ini, Ramadan yang dulu yang belum dikodoni, utangnya wajib dikodoni. Wajib dikodoni plus bayar fidyah. Itu fidyahnya, itu dendanya itu untuk menyempurnakan. Jadi hati-hati kalau punya hutang puasa, itu harus dikerjakan di tahun itu. Jangan sampai puasa Ramadan datang lagi belum dikerjakan. Kalau sampai Ramadan datang lagi belum dikerjakan ya kan, maka wajib dikodoni, tapi plus didenda membayar fidyah. Makanya fidyah ini hanya apa? Untuk menyempurnakan puasa, bukan untuk menggugurkan puasa. Jadi nanti kalau sampai ditanya sama orang, bagaimana saya ini kerja di tambang, kalau bulan Ramadan saya nggak bisa puasa, ya kan? Bagaimana itu? Bolehkah nggak puasa? Boleh, tapi harus bayar fidyah itu. Bayar fidyah plus nanti ngodoni, itu dendanya. Jadi dendanya orang yang mampu puasa kok tidak puasa di bulan suci Ramadan karena alasan kerjaan atau alasan yang lain, tidak alasan kesehatan, tidak rukhsah syariah, itu wajib bayar fidyah plus ngodoni. Kalau istilahnya cuma membayar fidyah saja enak, itu orang-orang kaya nggak sah puasa ya kan. Nggak sah puasa, alasannya kerjaan ya, kerja di tambang, gajinya banyak, nggak sah puasa, nanti setiap hari bayar fidyah. Ringan, fidyahnya cuma berapa ya kan, 15.000, 20.000, enak. Nggak seperti itu salah pemahaman. Seperti itu salah kaprah. Termasuk yang salah kaprah itu ibu-ibu hamil, ibu-ibu nyusui, itu biasanya membayar fidyah saja, tidak ngodoni, puasanya tidak dikodoni. Itu wajib ngodoni, wajib dikodoni plus bayar fidyah kalau memang mampu puasa. Kalau memang sakit tidak mampu puasa, itu cukup ngodoni, tidak membayar fidyah. Paham Pak ya? Paham. Ini dalilnya itu ya. Jadi dalilnya itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terus wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Nah, ini harus dipahami Bapak-bapak. Jangan sampai salah kaprah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pengetahuan, untuk menambah ilmu dalam rangka untuk memperkuat keimanan dan agama kita. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan ini sesuai yaitu dengan yang saya baca, yaitu kitab Nashaiqud Diniyah, bukan dari saya tapi dari pengarangnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apabila ada benarnya ya kan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah ya kita saling ingat mengingatkan. Inilah yang saya sampaikan sampai akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.